Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 10 OTKP yang Ibu banggakan dan Ibu cintai. Pada hari ini Ibu ingin menginfal ya, tapi karena Pak Salim yang beliau sedang sakit, karena kita belum pernah bertemu, maka pada hari ini Ibu akan perkenalkan diri. Namanya adalah Bu Kusnulyani. Pada hari ini akan menginfal Pak Salim dalam mata pelajaran produktif, yaitu ekonomi bisnis. Nanti kalian bisa panggil Bu Kusnul atau Bu Yani juga boleh, terserah kalian. Tetap Ibu ingatkan ya, sekarang ini kita menghadapi gelombang kedua untuk COVID-19. Yang kedua adalah juga puasa, maka meskipun demikian Ibu berharap kalian tetap semangat ya, tetap belajar dengan tekun, tetap melakukan sesuatu, tetap berkarya sebagai generasi muda. Hari ini kita akan membahas mengenai lembaga keuangan. Kalian tentu sebagai individu ataupun sebagai nanti setelah lulus bekerja akan senantiasa berhubungan dengan lembaga keuangan. Contoh kecil lembaga keuangan, kalian nabung ke bank. Nah, bank adalah salah satu contoh dari lembaga keuangan. Atau misalnya nggak ada duit, terus ada keperluan tertentu, kepenggadaian. Penggadaian juga merupakan salah satu contoh dari lembaga keuangan. Jadi zaman modern ini kita tidak mungkin tidak berhubungan dengan lembaga keuangan. Maka oleh sebab itu kita akan mempelajari ini sebagai individu maupun sebagai nanti kita adalah profesional yang bekerja di suatu organisasi. Karena tidak mungkin kita tidak berhubungan dengan lembaga keuangan. Nanti kalau kita belajar, kita akan dapat memilih lembaga keuangan yang mana yang akan kita gunakan. Kita akhirnya mempunyai banyak pilihan. Lembaga keuangan yang mana yang akan membantu kita di dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Kita lihat sekarang, kompetensi inti dan kompetensi dasar apa yang kita peroleh setelah kita nanti mempelajari lembaga keuangan. Jadi kita apa sih keahlian kita, pengetahuan kita setelah kita mempelajari lembaga keuangan ini? Apa sih gitu ya? Memahami lembaga keuangan. Yang pertama 3.9 kompetensi ke-9 yaitu memahami lembaga keuangan. Nanti kita akan tahu apa itu pengertian dari lembaga keuangan, apa fungsi lembaga keuangan, apa jenis-jenisnya, apa perannya dalam perekonomian. Itu nanti setelah ini kalian harus paham. Yang kedua yaitu kompetensi 4.9, karena ini kompetensi ke-9 yaitu ini untuk keterampilan mengklasifikasikan lembaga keuangan milik pemerintah dan milik swasta. Jadi nanti kalian dapat mengklasifikasikan, memilah-milah, mengelompokkan. Mana sih lembaga keuangan milik pemerintah dan mana sih lembaga keuangan milik swasta. Kenapa sih Bu? Apa bedanya? Ya beda. Kita sebagai pengguna dari lembaga keuangan harus jeli, harus bisa memilih. Karena meskipun bagaimanapun, tetap aja lembaga keuangan ini
ada plus dan minusnya, ada risikonya. Bahkan akhir-akhir ini banyak lembaga keuangan yang ada risikonya juga. Ada beberapa perusahaan, misalnya perusahaan asuransi, lembaga keuangan juga itu salah satu contoh dari lembaga keuangan. Kemudian malah nggak bisa memenuhi kewajibannya untuk membayar polis kepada nasabahnya. Makanya kalian tetap nggak boleh asal saja memilih lembaga keuangan yang dipilih. Meskipun ini dijamin oleh pemerintah, tapi kan ya agak repot. Kapan keluarnya dijamin sama OJK. Ya tapi kan repot, dibayarnya lama. Makanya harus jeli, pilih. Jangan hanya memilih yang kalau minjam yang minjam di lembaga keuangan yang memberikan bunganya kecil. Kalau meminjam sih bagi kita ya mungkin nggak ada risikonya. Kalau menabung atau mengambil polis asuransi, mengambil jangan hanya memilih yang memberikan katanya, yang memberikan hasil yang besar. Harus kita jeli, kita pilih yang benar. Sekarang yang pertama kita akan lihat tadi pengertian lembaga keuangan. Di situ dikatakan bahwa lembaga keuangan adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkannya dalam aset keuangan lainnya, serta memutar arus uang dalam perekonomian. Dikatakan lembaga keuangan menghimpun dana dari masyarakat. Menghimpun, mengambil, mengumpulkan dana dari masyarakat. Kalau bank misalnya, apa wujudnya? Ya simpanan dari masyarakat. Asuransi mengambil tadi dalam bentuk pembayaran polis, premi. Itu namanya menghimpun. Dananya dari mana? Dari masyarakat tadi. Kalau bank yang menabung, asuransi yang membayar premi, dan sebagainya. Dan menanamkannya dalam aset keuangan lainnya. Dia itu kemudian nanti ditanam, diputar, diberikan, meminjamkan kepada pihak yang lain. Meminjamkan kepada, bisa dipinjamkan kepada individu, kayak kita ini minjam duit ke bank untuk melakukan kegiatan usaha. Kayak kita ini nggak punya duit untuk beli mobil, rumah, itu kan kita pinjam ke bank, kan yang bayarin bank. Ini namanya adalah menanamkan dalam aset keuangan. Ini tentunya gunanya memutar arus uang dalam perekonomian untuk agar perekonomian itu dapat bergerak, agar perekonomian itu adalah maju. Sehingga kegiatan operasional dari lembaga keuangan adalah mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi dia mengambil dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Masyarakatnya itu mana, Bu? Masyarakat rumah tangga individual seperti kita ini, namanya adalah rumah tangga individual. Bisa juga kepada rumah tangga perusahaan, ya perusahaan-perusahaan. Ataupun kepada rumah tangga pemerintah. Wah, pemerintah juga ngutang tau, Bu. Ya iya. Pemerintah ya nabung, Bu. Ya iya, sama kan. Itu kan kita namanya rumah tangga dalam perekonomian kita. Baik individual, rumah tangga pemerintah maupun rumah tangga swasta, perusahaan-perusahaan swasta. Jadi lembaga keuangan, lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkannya dalam aset keuangan lainnya serta memutar arus uang dalam perekonomian. Semua lembaga
yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan, namanya adalah lembaga keuangan. Yang kedua, apa sih fungsi lembaga keuangan, Bu? Kalau tadi menghimpun dana dan menyalurkan, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Apa sih fungsi dari lembaga keuangan? Yang pertama, melancarkan pertukaran produk. Produknya itu bisa berupa barang maupun berupa jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit lainnya. Jadi melancarkan pertukaran produk, barang dan jasa jelas. Barang dan jasa kan pasti ditukar dengan uang. Baik itu dengan uang tunai, bayarnya tunai, maupun bayarnya dengan kredit. Contoh tadi, gampang, nggak punya uang tadi untuk beli rumah, kredit doang. Nah kalau nunggu punya uang untuk beli rumah, lama, ekonomi nggak berputar, berputarnya lambat. Mau beli motor, nggak punya uang juga. Lama kalau mengumpulkan uang, bisa lebih cepat adalah dengan menggunakan kredit. Itu yang dimaksud dengan melancarkan pertukaran produk, barang dan jasa dengan menggunakan uang dan instrumen kredit lainnya. Fungsi yang kedua, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Fungsinya menghimpun dana dari masyarakat, ya nggak bisa kalau nggak lembaga keuangan, susah. Coba mana mau masyarakat nabung ke buku Husnul, jaminannya apa? Nggak ada jaminannya. Tapi mau kalian nabung di bank, bayar premi karena mereka mempunyai kekuatan moral, mempunyai kekuatan hukum untuk mampu, mempunyai likuiditas untuk mampu membayar nantinya. Yang ketiga, memberikan pengetahuan dan informasi. Ya apa? Lembaga keuangan melaksanakan tugas sebagai pihak yang ahli analisis ekonomi dan kredit untuk kepentingan nasabahnya. Nah, ini hubungannya dengan fungsi yang kedua tadi. Lembaga keuangan ahli analisis ekonomi dan kredit untuk kepentingan nasabahnya. Jadi, kenapa kita mau tadi menabung misalnya di bank? Karena mereka ahli ekonomi dan kredit. Jadi misalnya kita nabung, mereka kalau nabung nanti mereka kan lembaga keuangan akan menanamkan modal yang dihimpun kepada masyarakat. Mereka tahu, mana nih investasi dari lembaga keuangan yang menghasilkan, ahli mereka, kemungkinan kerugiannya kecil. Kalau kita belum ahli, susah. Investasi kita sendiri, kadang-kadang malah rugi deh gitu. Kalau lembaga keuangan diharapkannya mereka karena ahli menanamkan dana yang dihimpunnya tadi, kita percaya.
Yang kedua, lembaga keuangan menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna untuk menguntungkan bagi nasabahnya. Jadi dia mampu mempunyai jaringan untuk menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabah. Fungsi yang keempat adalah memberikan jaminan moral bahwa nanti lembaga keuangan ini secara moral mampu membayar simpanan-simpanan dana yang dihimpun dari masyarakat. Jaminan likuiditas bahwa lembaga keuangan ini nanti diharapkan mampu menyediakan kebutuhan uang tunai, mampu membayar dana yang dihimpun dari masyarakat itu kalau sudah jatuh tempo. Tapi tetap harus hati-hati ya nak ya. Namanya sekarang, ya, namanya sekarang, apalagi di zaman ini. Itu berikutnya, yang ketiga adalah manfaat lembaga keuangan. Manfaatnya, satu, wadah untuk melakukan relokasi pendapatan sehingga dapat digunakan untuk keperluan masa depan. Relokasi itu penempatan pendapatan. Kalau kayak kita misalnya, kita sebagai rumah tangga individu punya pendapatan, kalau usia produktif itu kan menghasilkan, ya, masih produktif, masih mampu menghasilkan. Nah, tentu akan mempunyai pendapatan. Ya, pendapatan direlokasikan, ditempatkan, gitu ya, jangan dihabiskan semua untuk kegiatan konsumsi, gitu kan? Untuk ya kegiatan nanti, untuk keperluan masa depan. Oh, masa depannya kan misalnya banyak. Sekarang kalau orang muda misalnya, kalau rumah tangga, contoh manfaat lembaga keuangan untuk rumah tangga individu, punya pendapatan, lah kan nanti butuhnya banyak. Awal-awal kerja nanti kan ya pengen rumah, pengen kendaraan, nanti berkeluarga, punya anak, sekolah anak, nanti tua, butuh udah nggak mampu bekerja, butuh uang untuk mencukupi kebutuhan. Ya makanya uangnya sisihkan untuk nabung, gitu kan? Kalau itu rumah tangga individu. Rumah tangga perusahaan, oh ya udah sisihkan untuk nanti ekspansi, gitu, memperbesar perusahaan. Itu kan ya harus sisihkan dana untuk ekspansi, dana untuk pembelian peralatan perusahaan nanti, gitu kan juga harus disisihkan. Nah, ini manfaat dari lembaga keuangan, dibantu oleh lembaga keuangan. Nggak ada sekarang simpen di bawah kasur, jadi ya uangnya ditabung di lembaga keuangan. Yang kedua, penyedia jasa untuk mempermudah transaksi keuangan. Iya, ini penyedia jasa untuk mempermudah transaksi keuangan. Jasanya apa, Bu? Banyaklah. Contohnya jasa nabung, jasa pembayaran, jasa investasi, jasa asuransi dengan berbagai macam pertanggungjawaban risiko, dan sebagainya, banyak. Yang ketiga, memberikan manfaat dari segi likuidasi, yakni kemampuan untuk mendapatkan uang tunai yang dibutuhkan dengan mudah, gampang kalau di lembaga keuangan.
keuangan. Ada uang tunainya, tapi tetap kata ibu harus tetap pilih-pilih lembaga keuangannya, harus pinter-pinter cari informasi sebelum kamu menentukan memilih lembaga keuangan. Jangan sampai meskipun lembaga keuangan ini diharapkan risikonya kecil, tapi tetap aja di dunia ini apa aja juga pasti ada risikonya. Yang keempat, dapat dimanfaatkan untuk pengalian aset dengan cara meminjam dana dari tabungan masyarakat kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu. Dia ini jadi pengalian aset, dana dari masyarakat kan dialihkan asetnya itu diinvestasikan sama lembaga keuangan. Misalnya lembaga keuangan bagi kamu diinvestasikan dalam perumahan, diinvestasikan dalam proyek, diinvestasikan dalam banyak hal. Keempat, jenis-jenis lembaga keuangan. Kalau kamu mau memilih lembaga keuangan, pilih ini. Lembaga keuangan bank, depository financial institution adalah lembaga keuangan yang memberikan fasilitas dan jasa perbankan, baik penyimpanan, pembayaran, dan pemberian dana. Maksudnya ini adalah pemberian kredit dana. Jadi wujudnya lembaga keuangan bank, wujudnya adalah bank. Kamu kan tentu selalu atau enggak selalu ya pernah berhubungan dengan bank. Itu namanya adalah lembaga keuangan bank. Banyak, apalagi kita orang kota. Yang kedua, lembaga keuangan non-bank, non-depository financial institution adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga. Kalau ini dia mengeluarkan surat-surat berharga. Apa? Banyak, misalnya asuransi, ya mengeluarkan itu polis asuransi, Ventura, ya mengeluarkan saham, obligasi dan sebagainya. Jadi jenisnya lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non-bank. Jadi kita bedakan dua, lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Nah, sekarang kalau tadi lembaga keuangan kita bedakan menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Kita lihat yang pertama, contoh lembaga keuangan. Lembaga keuangan bank, contohnya adalah bank sentral. Ini bapaknya bank dari bank, ya. Ini yang mengatur bank-bank di seluruh Indonesia. Ini milik pemerintah. Kalau bank sentral cuma satu-satunya. Yang B adalah bank umum, yaitu bank umum itu bank yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dalam bentuk kredit dan mengadakan arus transaksi perputaran uang. Contoh dari bank umum banyaklah, misalnya Bank Panin, Bank Lipo, BRI, Bank Mandiri, BTN, Bank Danamon, dan lain-lain, banyak. Bank Perkreditan Rakyat, kalau ini tugasnya hanya menyalurkan kredit kepada masyarakat. Ya, kalau transaksi keuangan,
kemudian menghimpun dana, menyalurkan kepada masyarakat itu tugas dari bank umum. Kalau bank perkreditan hanya memberikan kredit, bank sentral banknya dari bank, dia yang menentukan kebijakan-kebijakan perbankan yang ada di Indonesia. Kalau bank umum itu bisa milik swasta, bisa milik pemerintah. Kalau bank perkreditan rakyat ada yang milik swasta, ada yang milik pemerintah. Swasta asing, swasta nasional, atau campuran. Swasta asing itu benar-benar itu modalnya dimiliki oleh orang asing atau dari pihak asing. Kalau nasional, swasta nasional milik orang dalam negeri. Kalau campuran, swasta campuran ya milik asing maupun sebagian milik asing, sebagian milik orang Indonesia. Karena kita bahas orang Indonesia ya, misalnya yang asing apa Bu? Bank Hong Kong Bank, itu punyanya orang asing. Yang kedua adalah contoh lembaga keuangan non-bank. Tadi kalau kita jenisnya kita bedakan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank, contohnya juga kita bedakan contoh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Contoh penggadaian. Kenapa? Penggadaian itu apa Bu? Yaitu menghimpun dananya dengan jaminan benda-benda bergerak. Ya, kalau nggak punya duit ke penggadaian, benda-benda bergerak, kamu bisa gadaikan emas, bisa gadaikan apa lagi ya? Apa aja, alat-alat elektronik. Itu penggadaian adalah contoh lembaga keuangan bukan bank. Nah, penggadaian ini juga ada yang milik pemerintah, ada yang milik swasta. Jadi kamu tetap harus hati-hati, ya. Kalau penggadaian, tulisannya penggadaian gitu doang itu biasanya milik pemerintah. Kalau yang milik swasta, mana Bu penggadaian yang milik swasta? Misalnya Mari Gadai, Gade Ogan, Gade Oke, Smile Gade, Indotech Gade, CV Pioner kita. Ini ada 6. Bu, mendirikan penggadaian gimana? Wah, ada syaratnya. Ini adalah semuanya penggadaian-penggadaian yang sudah ada mempunyai izin dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Ini udah ada. Jadi kalau kamu milih mau gadaikan kemana? Swasta boleh, ke Gade, pemerintah boleh, gitu. Pilih aja ini. Tapi kalau yang 6 ini adalah penggadaian-penggadaian resmi itu ya, yang sudah mendapatkan surat izin, sudah terdaftar dari Otoritas Jasa Keuangan. Pilih kayak gitu, aman. Jadi apa-apa cari informasi kayak gitu, biar aman, jangan asal-asalan aja. Lembaga keuangan non-bank, contohnya yang kedua adalah perusahaan modal ventura. Apa sih Bu itu modal ventura? Modal ventura itu adalah perusahaan modal ventura, perusahaan yang berinvestasi, membiayai untuk berinvestasi terhadap perusahaan-perusahaan swasta. Jadi perusahaan yang berinvestasi terhadap perusahaan-perusahaan swasta. Biasanya yang perusahaan modal ventura ini berinvestasi pada perusahaan-perusahaan startup atau perusahaan-perusahaan rintisan. Jadi biasanya perusahaan-perusahaan rintisan itu kan belum punya modal. Nah, kalau modalnya belum punya modal biasanya ya belum kuat.
Nah, maka bisa tuh tawarkan ke perusahaan yang modal ventura, perusahaan yang berinvestasi pada perusahaan-perusahaan swasta, biasanya adalah startup atau perusahaan rintisan. Ya, kamu juga misalnya nanti punya produk, barang, jasa, apalagi ahli IT gitu kan ya, susahlah kalau nggak didukung oleh modal yang kuat. Ya bisa juga si UKM terus pengen membesarkan perusahaan, cari itu perusahaan yang mampu membiayai, perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura ini juga dapat izin dari OJK. Kalau di Indonesia banyak itu perusahaan modal ventura yang sudah mengantongi, yang sudah terdaftar di dalam OJK. Cari itu nanti, kalian tuh cari punya produk barang jasa yang kira-kira nanti itu menguntungkan bagi masyarakat gitu ya, mampu dijual kepada masyarakat, tapi belum, hanya baru punya ide bisa mengerjakan tapi nggak punya modal. Cari perusahaan-perusahaan yang mau membiayai, cari perusahaan modal ventura. Contohnya cyber agen venture. Terus contohnya 500 startup. Nah, kalau ini 500 startup itu dia itu biayai Bukalapak. Yang dia itu yang punya adalah staf PayPal, staf Facebook gitu ya. Itu dia biayai Bukalapak juga di Indonesia. Kemudian adalah PT Astra Fitra Ventura, PT Bina Arta Ventura, PT Celebes Arta Ventura, dan lain-lain. Nanti kalau kalian lihat, cari itu informasi, cari informasi sendiri, perusahaan-perusahaan yang mau berinvestasi kepada perusahaan-perusahaan swasta, apalagi kalau kamu nanti punya UKM, usaha kecil menengah gitu ya, yang kekurangan modal tuh bikin proposal, tulis, cari modal, minta kerjasama sama itu, siapa tahu bisa kamu Bukalapak aja kerjasama dengan 500 startup. Ya siapa tahu nanti kalian juga bisa gitu kan. Cari informasinya dulu, gampang sekarang kan kalau cari informasi. Nah, di Indonesia ada 65 perusahaan modal ventura yang sudah terdaftar dalam OJK. Pilih aja, gitu kan? Pilih aja, tawarin aja, kan nggak ada salahnya kalau mereka percaya. Contoh lembaga keuangan yang C, non bank yang C adalah koperasi simpan pinjam. Loh Bu, mengapa koperasi simpan pinjam juga termasuk lembaga keuangan? Tadi cirinya lembaga keuangan adalah menghimpun dana. Dia juga menghimpun dana kan? Loh, koperasi menghimpun dananya bagaimana? Dalam bentuk simpanan tadi. Kalau koperasi simpan pinjam ya dalam simpanan, dananya dalam simpanan. Di koperasi kan ada simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela. Maka koperasi digolongkan di dalam lembaga keuangan non-bank karena juga menghimpun dana berupa simpanan. Simpanannya untuk apa? Untuk dipinjamkan kepada anggotanya. Ya, makanya koperasi dikatakan lembaga keuangan. Yang D adalah perusahaan sewa guna atau leasing, atau disebut juga adalah multi finance. Nah, multi finance ini atau perusahaan sewa guna, leasing adalah perusahaan pembiayaan, ya, dia membiayai. Kalau leasing membiayai sewa guna. Contoh yang leasingnya macam-macam ya.
Contohnya kamu nggak punya motor, beli motor, kredit, yang bayar leasing. Leasing yang terkenal di Indonesia itu misalnya Adira, FIF, padahal sebenarnya banyak itu. Ya, itu perusahaan leasing. Geraknya adalah di keuangan juga. Perusahaan sewa guna leasing, multi finance. Ada itu kalau di milik pemerintah, Banda adalah PT Banda Investasi. Ini punyanya pemerintah. Kalau yang leasing-leasing swasta yang terkenal Adira Finance, FIF Finance. Kamu gunakan yang mana coba? Kamu gunakan apa itu? Kredit motornya, kredit mobilnya. Itu adalah perusahaan sewa guna. Kalau ya nggak bisa FIF ke Adira, tapi sekarang kayaknya agak mudah ya. Yang E adalah pasar modal, bursa efek. Kenapa? Ya, itu adalah perusahaan yang jual beli surat-surat berharga. Apa surat berharga? Saham, obligasi, ya. Saham, obligasi di sini nih dijual belikannya. Misalnya apa? Contoh dari saham atau bursa efek. BEI, Bursa Efek Indonesia, itu dulunya penggabungan dari Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. London Stock Exchange atau Bursa Efek London, ya. LSE, NYSE, Los Angeles, ya. London tadi, New York, salah Ibu, New York Stock Exchange, terus Bombay Stock Exchange, Hong Kong Stock Exchange. Itu adalah semuanya perusahaan-perusahaan bursa efek yang ada di Indonesia. Beberapa bursa efek yang ada di Indonesia. Itu termasuk contoh lembaga keuangan non-bank. Yang F, perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi itu juga lembaga keuangan non-bank. Kenapa? Dia menghimpun dana dari masyarakat berupa pembayaran premi asuransi. Kenapa? Karena dia menanggung risikonya. Perusahaan asuransi perusahaan penanggung risiko, ya. Misalnya asuransi kecelakaan, nanggung risiko kecelakaan. Asuransi jiwa menanggung risiko terhadap jiwa. Asuransi kebakaran menanggung risiko harta benda kita kebakaran dan lain-lain. Makanya kita bayar premi, tapi juga harus hati-hati. Ya, pilih perusahaan asuransi. Jadi nggak sembarangan. Nah, misalnya kalau perusahaan asuransi milik pemerintah, Jamkrindo, Asabri, PT Asuransi Ekspor Indonesia, Askrindo, Jasara Harja. Nah, Jiwasraya. Kalau untuk pegawai-pegawai negeri juga ada itu. Tapi sebenarnya ini dana pensiun, ya. Sehingga dana pensiun dapat digolongkan juga lembaga keuangan bukan bank, di Taspen. Ini kalau swasta, Bu, misalnya apa? Takaful, terus apa lagi tuh, banyak, tapi Ibu nggak hafal. Kalau yang di swasta ya cari, banyak, suka Prudent, ya itu ya perusahaan-perusahaan AIG. Kalau AIG itu ya perusahaan-perusahaan asuransi milik swasta dan lain-lain, di luar pasti banyak.
Jadi berikutnya yang keenam adalah peran lembaga keuangan dalam perekonomian. Jadi apa sih peran lembaga keuangan dalam perekonomian? Yang pertama, bank sentral berperan mencetak uang rupiah yang digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dengan tujuan mempermudah transaksi keuangan antara masyarakat dalam perekonomian makro, perekonomian secara keseluruhan. Yang mencetak uang itu adalah bank sentral. Kemudian yang menentukan kebijakan-kebijakan keuangan adalah bank sentral. Yang menentukan semuanya bank sentral, karena bank sentral ini adalah banknya dari bank, bapaknya dari bank, semuanya harus mengikuti kepada bank sentral. Yang kedua, bank umum bertugas menerbitkan cek yang berguna untuk mempermudah transaksi yang dilakukan oleh masyarakat. Tadi menghimpun dana dalam bentuk tabungan, menyalurkan, dan dia perannya juga adalah di dalam arus lalu lintas keuangan. Yang ketiga, yaitu lembaga keuangan bertugas sebagai broker, pialang atau dealer yang bertugas untuk meningkatkan efisiensi di antara kedua belah pihak. Jadi kedua belah pihak itu siapa? Kalau yang berinvestasi, yang menerima atau peminjam, yang menabung, yang meminjam. Jadi mereka sama-sama mudah, mereka sama-sama lebih efisien, mau menyalurkan dananya gampang, mau pinjam dananya, mereka memperoleh kemudahan. Yang keempat, lembaga keuangan berperan dalam menyalurkan dana dari sektor rumah tangga kepada peminjam. Ya, bukan hanya sektor rumah tangga, sektor pemerintah, sektor tadi kalau rumah tangga di dalam perekonomian kan ada rumah tangga individu, rumah tangga perusahaan, rumah tangga pemerintah, ya ini. Yang kelima adalah lembaga keuangan berperan mengurangi risiko kerugian yang mungkin dialami oleh pemilik dana atau penabung. Ya, kenapa? Mereka ahli tadi, ahli analisis. Dia itu mampu nanti, mereka itu ahli analisis. Nah, kalau uangnya itu mau dianalisis, mau ditanamkan kemana, yang menguntungkan, yang nggak ada risiko kerugiannya, sehingga nanti kalau rumah tangga baik pemerintah maupun swasta maupun rumah tangga individu tadi membutuhkan uang tunainya ada, gitu kan, liquid, mudah. Ini adalah peran lembaga keuangan di dalam perekonomian. Ketujuh terakhir adalah lembaga keuangan milik swasta dan milik pemerintah. Nanti kalian bedakan ini satu-satu. Tadi yang satu-satu tadi, lembaga keuangan jenisnya adalah lembaga keuangan bank, lembaga keuangan non-bank. Bank sentral, satu, bank sentral, jelas itu adalah hanya milik pemerintah. Bank umum, itu kan ada milik swasta, milik pemerintah. Mana? Kasih contoh itu. Bank Perkreditan Rakyat, mana yang milik swasta, mana yang milik pemerintah. Penggadaian, perusahaan modal ventura, cari semuanya itu. Kalau kelompok-kelompokkan sehingga kalian nanti paham, kalian bisa ngerti. Kalau mau berhubungan dengan lembaga keuangan, tahu, bisa milih. Nah, lembaga keuangan milik pemerintah adalah lembaga keuangan yang modal dan kepemilikannya, yaitu salah tulis buku sulnya, kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah. Jadi modal dan kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah. Itu lembaga keuangan milik pemerintah.
Tadi kalau bank umum, contohnya BRI, BNI, Bank Mandiri, BJB, dan sebagainya. Kalau yang bank umum milik swasta, misalnya Bank Danamon, Paninbank, Lipo Bank, dan sebagainya. Nanti kamu cari aja sendiri. Uraikanlah satu-satu, sehingga kalian bisa pilih. 2. Lembaga keuangan milik swasta adalah lembaga keuangan yang modal dan kepemilikannya dimiliki oleh swasta. Tadi Ibu udah sebutkan, swastanya itu bisa swasta asing, dimiliki oleh swasta asing, swasta nasional, maupun swasta campuran. Swasta nasional dimiliki oleh orang dalam negeri, swasta asing dimiliki oleh asing, campuran sebagian dimiliki oleh asing, sebagian dimiliki oleh orang dalam negeri. Nah, itu semua yang kita pelajari hari ini. Semoga nanti kalian ulangi lagi, kalian baca lagi, kalian pengayaan lagi sendiri. Kalau yang nggak tahu Bu, belum jelas Bu, boleh tanya ke Bu Gusnul atau ke Pak Salim atau guru-gurumu yang lain. Atau nggak jelas Bu, mau sekarang kan gampang. Cari informasi, baca buku, cari informasi di internet, lebih mudah. Kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah lembaga keuangan adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkannya dalam aset keuangan lainnya, serta memutar arus uang dalam perekonomian. Semua lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kepada masyarakat itu adalah namanya lembaga keuangan. Ya, itu semua dinamakan lembaga keuangan. Kesimpulan yang kedua, jenis-jenis lembaga keuangan. 1 adalah lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Ya itu salah nomor ya. Harusnya itu kepemilikan lembaga keuangan ada 2, yaitu lembaga keuangan milik pemerintah, modal dan kepemilikannya dimiliki oleh pemerintah, dan kepemilikannya dimiliki oleh swasta. Itu ya. Sekian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu harap kalian tetap semangat, tetap belajar, tetap mempunyai karya meskipun di masa-masa seperti ini. COVID-19 bukan alasan, puasa sedang bukan alasan. Kamu sendiri yang akan menentukan hidupmu masa depan. Ya, tinggal kamu berdoa, usaha maksimal, berkarya mulai dari paling muda. Sekian yang Ibu sampaikan, tetap protokoler juga. Sayangi dirimu sendiri, sayangi keluargamu, sayangi orang-orang sekitar, sayangi bangsa dan negara. Sekian yang Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu minta maaf ya, yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.